Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban saya yang telah saya kerjakan di dalam PowerPoint tersebut. Yang pertama itu, ambillah kesimpulan dari setiap video 1-6 dan hal-hal yang kamu dapatkan dari pelajaran materi ini. Jadi, kesimpulannya dari video 1, yang pertama, saking pandai dan bijaksananya Luqman dijuluki sebagai Luqmanul Hakim, yang berarti Luqman yang bijaksana. Yang kedua, nasihat Luqman untuk anak-anaknya tertera di Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 13-14. Yang ketiga, Luqman termasuk keluarga Nabi Ayub alaihissalam dan ia hanya seorang pengembala. Yang keempat, Luqman berasal dari negeri Kubah yang letaknya di dekat Mesir. Yang kelima, jika hati dan lidah kita itu baik, maka kemungkinan semuanya akan baik. Sebaliknya, bila hati dan lidah kita buruk, maka kemungkinan semuanya menjadi buruk. Yang keenam, peliharalah hati dan lidah dengan baik agar menjadi orang yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang baik di sisi manusia. Kesimpulan yang terdapat dalam video kedua yaitu berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang dicintai Allah. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua, itu letaknya urutannya sesudah sholat 5 waktu, disejajarkan dengan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua bisa menghilangi atau menghilangkan dosa-dosa dalam diri kita dan memudahkan aktivitas yang sedang dijalani. Yang keempat, berbaktilah kepada orang tua bisa menghadirkan cinta Allah kepada kita. Yang kelima, berbakti kepada orang tua dan jangan sampai penyesalan karena tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua kita nanti. Yang keenam, kesuksesan yang diraih seorang anak bisa jadi itu karena doa orang tuanya yang senantiasa bekerja dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang terdapat di dalam video ketiga yaitu jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan membuahkan hal yang baik pula. Yang kedua, bantulah orang lain sejauh mungkin yang kita bisa. Yang ketiga, jangan membantu orang lain dengan pamrih, namun harus ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, kebaikan kita akan selalu diingat oleh orang lain. Yang kelima, sebuah pertolongan yang sederhana akan menciptakan riya yang tak terhingga. Selanjutnya, kesimpulan yang terdapat dalam video keempat yaitu yang pertama, siapapun menginginkan karunia namun berharap dari lain selain Allah, maka harapan itu adalah harapan yang sia-sia. Yang kedua, meyakini bahwa seluruh nikmat Allah milik Allah Subhanahu wa taala dan nikmat apapun yang ada pada diri kita, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu memuji Allah dalam segala keadaan dan orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada jalan yang baik. Yang keempat, tidak semua orang menerima untuk dikoreksi. Oleh karena itu, ada baiknya orang tersebut diberitahu dengan cara tidak digurui dan tidak membuat dia merasa diajari. Yang kelima, selalu bersyukur kepada Allah dan jangan kufur akan nikmat dari Allah. Yang keenam, kita menderita bukanlah hanya kekurangan akan hal yang ada di dunia ini, tetapi kurangnya akan rasa bersyukur kita. Hal-hal yang didapatkan dari pembelajaran materi ini adalah harus bersyukur atas segala nikmat dalam bentuk apapun dari Allah Subhanahu wa taala, menasihati sesama jika ada kesalahan tetapi tidak dengan mengguruinya, berbuat baik kepada siapapun tanpa mengharapkan pamrih, dan jalankan perintah Allah baik dalam bentuk ibadah atau apapun. Yang terakhir, jangan mempersekutukan Allah. Soal yang kedua yaitu tafsir surat Luqman ayat 13-14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Tafsir surat Luqman ayat 13-14 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zalalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir. Yaitu ayatnya saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi
inna syirka la zulmu azim. Wa wadainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fitalahu fi amaini aniskurali wali walidayikal ilayyal masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama itu parenting Luqman Al-Hakim. Surat Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Luqman adalah seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tetapi namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberinya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surah Luqman ini. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontohkan parenting dan pendidikan anak ala Luqman ini. Yang kedua yaitu larangan syirik. Ya bunayya la tusrik billahi innas syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Inilah pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada anaknya, buah hatinya, yakni janganlah mempersekutukan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya. Mereka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya. Itu suatu yang paling utama dari pengetahuannya. Said Qutb menjelaskan, nasihat seperti ini tidak menggurui dan tidak mengandung tuduhan, karena orang tua tidak menginginkan kepada anaknya melainkan kebaikan. Yang selanjutnya, sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa syirik merupakan kezaliman terbesar karena ia memperbodoh diri sendiri. Memang aniaya besarlah orang kepada dirinya kalau dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Padahal selain Allah adalah makhluk. Dia dianiaya atas dirinya sendiri karena Allah SWT mengajaknya agar membebaskan jiwa dari segala sesuatu selain Allah. Jiwa yang dipenuhi tauhid adalah jiwa yang merdeka. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengikat jiwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia menuhankan yang lain, berarti manusia menjadikan dirinya budak bagi makhluk lain. Yang ketiga, birrul walidain. Surat Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Wa wadainal insana biwalidayhi. Dan perintahkanlah kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Kata wawasoina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiat kalau berasal dari Allah, maka ia adalah perintah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, yakni ayah dan ibunya. Allah memerintahkan menghormati dan memuliakan keduanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat 14 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya untuk bertauhid. Allah mengiringinya dengan perintah birrul walidain. Yang keempat, terutama ibu. Hamalathu
ummuhu wahnan ala wahnin wa fitaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Menurut Mujahid, kata wan berarti penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah artinya kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atta al-Khurasani artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Yang kelima, bersyukur kepada Allah dan orang tua. Inni sakurli wali walidayka ilayyal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Syukur pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, karena semuanya itu sejak mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta akan kasih sayang adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukur kepada orang tuamu, ibu yang telah mengandung dan ayah yang telah membela serta melindungi ibu dan anak-anaknya, ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari. Lalu ayat ini ditutup dengan mengingatkan kemana manusia akan kembali, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83 yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhazna mitsaqa bani Israila latu'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawalaitum illa qalilan minkum wa athum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan salat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tafsirnya yaitu, ingatlah dan renungkanlah keadaan mereka ketika kami melalui Rasul kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu bahwa janganlah kamu menyembah sesuatu pun dan dalam bentuk apapun selain Allah yang Maha Esa, dan berbuat baiklah dalam kehidupan di dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna, walaupun mereka kafir. Demikian juga kepada kerabat, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anaknya atau kepada anak-anak yatim, yakni mereka yang belum balik sedangkan ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia seluruhnya tanpa kecuali, setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat kekeluargaan dan hubungan sosial lainnya. Allah menyusulinya dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah. Laksanakanlah salat sebaik mungkin dan secara istiqomah, dan tunaikan zakat dengan sempurna. Itulah perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah, wahai Bani Israel. Tetapi kemudian kamu berpaling dengan mengingkari janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Betapa objektif Al-Quran dalam menilai manusia. Yaitu pertanyaan yang ketiga, yaitu tuliskan hikmah dan manfaat yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-14. Jadi hikmah dan manfaat yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-14 yaitu, hikmahnya tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada kedua orang tua harus dilandasi oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manfaatnya senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua karena sudah merawat dari kecil, menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, hikmah dan manfaat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Hikmahnya yaitu supaya kita hanya menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua dan sesama muslim serta anak yatim dan orang miskin. Manfaatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka adalah agar menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hal yang sama diperintahkan kepada seluruh makhluknya, dan untuk tujuan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Selanjutnya soal keempat, yaitu jelaskan hubungan materi pertemuan ini dengan materi sebelumnya. Jadi dari materi berpikir kritis dan demokratis dengan materi menyembah Allah Subhanahu